Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Mahibah dengan NIM 21402087. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS KTA, yaitu kajian teks Arab. Dan di sini saya akan menjelaskan dari materi pertama hingga materi terakhir, yaitu materi yang ke-6. Langsung saja ke materi pertama, yaitu dari pendahuluan sebelum faslun furudul wudu. Langsung saja terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat atas salam Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabat. Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Syafani berkata, aku diminta oleh sebagian teman untuk menyusun ringkasan fikih mazhab fikih yang sangat ringkas dan sederhana dan terbagi dalam bagian-bagian yang banyak agar mudah dipelajari dan dihafal. Agar aku penuhi permintaan itu dengan mohon taufik pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kemudian bab toharo, macam-macam air yang suci, yaitu ada 7. Pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber atau mata air salju, air dingin. Dan kemudian jenis air itu ada 4, yaitu air suci dan mensucikan. 2, air yang makruh, yaitu air panas. 3, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustamal. Dan air yang berubah karena kecampuran perkara suci. Dan air najis, dan ada air najis, yaitu air kurang dari 2 kola yang terkena najis atau air mencapai 2 kola terkena najis dan berubah. Adapun ukuran 1 kola adalah 500 kati Baghdad menurut pada pendapat yang paling sahih. Kemudian ada pasal pertama, kulit bangkai dapat suci dengan disamak kecuali kulit anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Adapun tulang bangkai itu najis kecuali tulang mayat manusia. Pasal kedua, tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Boleh menggunakan wadah yang selain dari emas dan perak. Pasal yang terakhir yaitu bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan kecuali setelah condongnya matahari. Bagi yang berpuasa, bersiwak sangat disunahkan dalam 3 tempat, yaitu saat terjadi perubahan bau mulut, setelah bangun tidur, dan hendak melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, faslun furudul wudu. Langsung saja terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat ketika membasuh wajah. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh sampai siku kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan keenam, dilakukan secara tertib. Kemudian penjelasan dan keterangan. Berniat ketika membasuh wajah. Niat adanya di dalam hati. Dan membasuh wajah, membasuh ialah mengalirkan air ke permukaan kulit dan meratakannya. Kemudian membasuh sampai ke siku kedua tangan, maksudnya sikunya juga ikut dibasuh. Jika tidak memiliki siku, maka kira-kira siku itu keadaannya sampai di mana. Kemudian mengusap sebagian kepala. Mengusap berbeda dengan membasuh. Mengusap ialah mengusapkan telapak tangan yang basah dengan air ke bagian yang diusap. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki mencakup membasuh bulu atau rambut hingga kelenjar antara kulit dan daging. Kemudian tertib atau berurutan. Selanjutnya yaitu ada sunnah wudu. Langsung saja terjemahannya. Sunnah dikerjakan dalam berwudu ada 10, yaitu pertama, memulai dengan membaca bismillah. Kedua, membersihkan telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, menghirup dan membuang air dengan hidung. Kelima, mengusap seluruh kepala dengan air. Keenam, mengusap kedua telinga yang di dalam dan di luar dengan air. Ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal dan di antara anak jari, kaki, dan tangan. Kedelapan, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Kesembilan, menyucikan tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Dan yang ke-10, beriringan sambung bersambung atau memalat atau tidak terputus. Kemudian ada istinja. Pertama ada kewajiban. Istinja itu wajib setelah buang air kecil dan buang air besar. Kemudian ada pengertian selanjutnya, yaitu yang utama adalah bersuci dengan
memakai beberapa batu, kemudian dengan air, boleh bersuci dengan air saja atau dengan 3 buah batu yang dapat membersihkan tempat najis. Kemudian ada adab dan langsung saja terjemahannya. Dan jangan pada ketika buang air kecil atau buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat. Apabila hal itu dilakukan di tempat yang terbuka, kencing atau buang air besar sebenarnya tidak dilakukan di air yang diam atau di bawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat yang berteduh atau di batu. Kemudian penjelasan istinja ialah membersihkan kedua pelepasan sesudah buang air kecil atau sesudah buang air besar. Cara istinja ialah membuang kotoran-kotoran yang menempel dan batu atau dengan tisu WC. Kemudian ada hal yang membatalkan wudhu. Ada 6 perkara yang membatalkan wudhu, yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Maksudnya, apapun yang keluar melewati dubur, kemaluan, depan, ataupun belakang, yaitu akan membatalkan wudhu. Kemudian ada tidur dalam keadaan tidak tetap. Bila posisi tubuh duduk tegap, tidak bersandar pada sesuatu dan tertutup lubang pantatnya, maka tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Kemudian ada sentuhan laki-laki dan pada perempuan bukan mahram tanpa penghalang. Dan ada menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Dan yang terakhir menyentuh kawasan sekitar anus atau dubur. Menurut Qaul Jadid, menyentuh lingkaran dubur manusia termasuk pembatal wudhu. Hal ini berbeda dengan Qaul Qadim, pendapat lama yang tidak membatalkan wudhu. Kemudian ada yang mewajibkan mandi. Pertama, bersetubuh pria dengan wanita bersetubuh walaupun tidak keluar mani diwajibkan untuk mandi. Begitu juga apabila keluar mani walaupun tidak bersetubuh juga diharuskan mandi. Selanjutnya keluarnya mani, maksudnya keluarnya mani atau sperma dari seseorang tanpa penetrasi walaupun ia bukan pelakunya, dan walaupun yang keluar hanya sedikit diwajibkan untuk mandi. Kemudian ada wafat, ada 3 golongan manusia yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang kafir. Kemudian janin yang keguguran dan tidak ada bentuk dan kehidupan. Selanjutnya ada haid. Kemudian ada wilada atau melahirkan. Kemudian yang terakhir ada nifas. Selanjutnya ada rukun mandi, yaitu pertama, niat mandi diletakkan dalam hati dengan sengaja bahwasanya ketika mandi wajib guna menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuang najis yang ada pada tubuh. Kemudian ketika mandi, air wajib dialirkan ke seluruh tubuh dari pangkal sampai ke ujung-ujung rambut. Bagi wanita yang bersanggul wajib melepas sanggul agar air sampai dengan menyeluruh. Kemudian ada sunnah ketika mandi, yaitu langsung saja terjemahannya. Yang disunahkan itu pertama, membaca bismillah. Kedua, berwudu sebelum mandi, terus menggosok-gosokkan tangan ke seluruh badan. Selanjutnya bersambung. Kemudian yang terakhir mendahulukan menyiram anggota badan sebelah kanan. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu faslun wal ihtisolat al masnunat, yaitu mandi sunnah. Tentu saja penjelasannya. Pertama, mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat. Mandi Jumat hukumnya sunnah muakkad. Mandi Jumat menjadi wajib jika diniatkan untuk nazar. Kedua, mandi ketika 2 hari raya, yaitu mandi hari raya. Ini berlaku bagi yang merdeka atau budak. Kemudian ada mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa atau meminta hujan. Kemudian ada mandi ketika akan mengerjakan sholat khusuf atau gerhana matahari. Kemudian ada mandi setelah memandikan jenazah, mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam. Kemudian ada mandi orang yang sembuh dari gila.
Kemudian ada mandi ketika akan mengerjakan ihram, kemudian ada mandi ketika akan memasuki Mekah, kemudian ada mandi ketika akan wukuf di Arafah, kemudian ada mandi ketika akan mabit atau bermalam di Musdalifah, dan selanjutnya ada mandi ketika akan melempar 3 jumrah, mandi ketika akan mengerjakan tawaf, dan yang terakhir mandi lainnya seperti mengerjakan sa'i, mandi ketika masuk kota Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya ada mengusap khuf. Penjelasannya, mengusap khuf dilakukan sebagai ganti dari membasuh kaki saat wudhu, karena itu waktu pengusapan adalah saat giliran membasuh kaki saat berwudhu. Caranya adalah mengusap air atau tanpa mengalirkan ke bagian atas khuf atau punggung kaki. Selanjutnya ada syarat, tata cara, dan sunahnya tayamum. Langsung saja ke penjelasannya. Pertama adanya tayamum dilakukan ketika memindah debu, yaitu setelah menepuk kedua telapak tangan ke debu dan berlanjut sampai mengusap wajah. Caranya mengusap dari bagian atas wajah, lalu diratakan ke seluruh wajah, permukaan wajah tersebut, dan 1 kali tepukan saja. Selanjutnya ada macam-macam najis. Macam-macam najis, pertama yaitu ada najis mukhaffafa, yaitu najis ringan. Contohnya itu najis mukhaffafa adalah air kencing bayi yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun, dan bayi tersebut hanya minum air susu ibu, belum mengonsumsi makanan jenis lainnya. Cara membersihkan najis ini tergolong cukup mudah karena termasuk ke dalam jenis najis ringan, maka hanya perlu dibersihkan dengan cara yang singkat. Kemudian ada najis mutawasithah atau najis sedang. Contoh dari najis sedang ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kumpul dan tubuh manusia atau binatang terkecuali air mani. Selain itu, contoh lainnya adalah hammer atau minuman keras dan susu hewan dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Najis mutawasithah dibedakan kembali menjadi 2 jenis, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, dan najis ini dapat terlihat rupanya, tercium baunya, dan dapat dirasakan rasanya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak bisa dilihat rupanya, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kemudian ada najis mughalladah atau najis berat. Jenis najis ini adalah yang paling berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk menyucikannya. Yang termasuk ke dalam najis mughalladah adalah anjing, babi, dan darah. Apabila bagian tubuh atau pakaian bersentuhan oleh babi, terkena air liur dari anjing, atau terkena darah baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka harus termasuk najis berat. Cara untuk membersihkan najis ini cukup rumit. Caranya dapat dilakukan untuk bersuci dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali atau salah satu dari 7 basuhan tersebut dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah, lalu disusul dengan membasuhnya menggunakan air. Selanjutnya ada najis yang dimanfaatkan atau dimakfu. Najis ini adalah najis yang dimanfaatkan. Najis makfu dapat ditolerir sehingga yang terkena najis jenis ini dapat mengabaikan untuk membasuh atau mencuci. Contoh dari najis makfu adalah najis kecil yang tidak kasat mata, seperti ketika kita buang air kecil tanpa melepas seluruh pakaian yang menempel di badan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu faslun kulu ma'in kharaja min sabilaini najisun, atau perkara yang keluar dari 2 lubang adalah najis. Langsung saja penjelasannya. Benda najis dan cara menghilangkan. Dari pasal pertama menjelaskan najis yang menghilangkannya. Di dalam sebagai redaksi pasal ini disebutkan sebelum kitab sholat. Selanjutnya ada definisi najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikan, dan secara syarak adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal, bukan karena berbahaya pada badan atau akal. Kemudian ada macam-macam najis. Setiap benda cair yang keluar dari 2 jalan hukumnya adalah najis. Hal ini mencakup benda yang bisa keluar seperti kencing dan tanji,
dan benda yang jarang keluar seperti darah dan nanah, kecuali sperma dari anak Adam atau binatang selain anjing, babi, dan peranakan keduanya atau salah satunya hasil perkawinan dan binatang yang suci. Kemudian cara mensucikan najis, membasuh semua jenis air kencing dan kotoran walaupun keduanya dari binatang yang halal dimakan dagingnya, hukumnya adalah wajib. Kemudian ada macam-macam najis dan cara pensuciannya. Sudah saya jelaskan tadi sebelum dari bab 3 tadi. Jadi sama. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, kita habis sholat. Langsung saja terjemahannya. Sholat fardu atau wajib ada 5, yaitu sholat zuhur. Awal waktunya adalah turunnya matahari, sedang akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya. Sholat asar. Awal waktunya adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit. Akhir waktu sholat asar adalah waktu ikhtiar adalah apabila bayangan benda 2 atau kali panjang benda. Akhir waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari. Kemudian ada sholat maghrib. Awal waktunya adalah terbenamnya matahari atau sedang akhir waktunya. Adalah setelah selesainya azan, berwudu, kemudian mendirikan sholat 5 rakaat. Kemudian ada sholat isya. Awal waktunya adalah apabila terbenamnya sinar merah, sedangkan akhirnya untuk waktu ikhtiar dalam sampai 1 atau 3 sepertiga malam. Untuk waktu jawaz adalah sampai terbitnya fajar. Yang kedua sholat subuh. Awal waktunya adalah terbitnya fajar atau kedua fajar subuh, sedangkan akhir waktu ikhtiar adalah sampai isfar, terangnya fajar. Kemudian ada syarat-syarat sebelum melaksanakan sholat, yaitu beragama Islam, mumayyiz, sudah masuk waktu sholat. Kemudian ada mutawifatul waktu sholat, tidak sambil makan dan minum, suci dari najis pakaian baik badan maupun tempat sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, tidak berbicara, tidak banyak bergerak selain gerakan sholat. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, materi yang keenam, faslun arkanus sholat atau rukun-rukun sholat. Langsung saja penjelasannya, dimulai dari mengucapkan niat, posisi berdiri bagi yang mampu, hingga duduk tasyahud akhir sebagai bagian akhir dalam rukun sholat. Rukun sholat yang harus dilakukan ada 18, yaitu pertama niat, kemudian 2 berdiri apabila mampu, kemudian ada takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, kemudian ada tumaknina dalam ruku, kemudian ada bangun dari ruku atau iktidal atau tumaknina saat iktidal, kemudian sujud, tumaknina saat sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tumaknina di antara 2 sujud, duduk untuk tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad saat tasyahud akhir, dan salam pertama dan salam kedua. Kemudian niat keluar dari sholat, dan yang terakhir adalah tertib. Sunnah sholat yaitu dapat dijelaskan. Pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, hendaknya dilakukan sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian ada mengangkat tangan saat ruku, mengangkat tangan saat bangun dari ruku, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Pada saat berdiri, kedua tangan diletakkan di bawah dada dan di atas pusat. Tawajuh ya. Kemudian ada tawajuh. Kemudian sunahnya sholat sebelum melaksanakan sholat ada 2, yaitu azan dan iqomah. Sunahnya sholat saat melaksanakan sholat ada 2, yaitu tahiyat tasyahud pertama dan membaca qunut saat sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan. Sunahai
adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, membaca takbir intikal ketika hendak rukuk, membaca takbir intikal ketika bangun dari rukuk. Bagi laki-laki untuk auratnya diantara ada di aurat pusar dan lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kedua laki-laki merenggangkan dua siku tangannya dari kedua lambungnya waktu rukuk dan sujud, sedangkan perempuan merapatkan satu anggota kepada anggota yang lain. Sekian itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan dari materi pertama hingga materi yang terakhir, yaitu materi